Kalau kamera giginya diliatin ya. Nah itu Apalagi waktu SMP pasti ada hambatan berpikirnya kayak apa kalau di ngomong, kita mau bahas tentang apa sih sebenarnya? tugasnya apa sih podcast? Iya, itu yang bikin podcast, yang sekelompok itu ada 3 orang yang tadi mau bikin topik bully atau yang berkaitan dengan hal Islami atau yang berkaitan dengan lingkungan. Gimana nih, kita mau ngambil apa? Kalau saya sih tertarik sama yang itu, topik yang bully. Kalian pasti kan pernah kan merasakan hal-hal yang seperti dibully teman atau orang sekitar gitu kan. Oh, aku pribadi pernah dibully ya. Waktu kecil, waktu remaja, waktu tua, dewasa, pernah semua dibully. Oh, so sih. Loh, Orang iki- kayak kamu itu pernah dibully. Banyak Lah ini. kamu itu pernah nggak? Pernah lah pasti. Nah, Pasti pernah. nah, itu bullyingnya itu tentang apa? Yang Tentang apa ya? seperti mengejar fisik atau yang gimana lah? Bisa dicontohin nggak? Tentang fisik juga ada, tentang kelambatan dalam berpikir juga ada. Nah, kalau fisik nih kamu apa? Fisik gimana sih ya? Terutama di bagian gigi sih. Nah, kamu sering dibully bagian gigi. Kalau kamera giginya Nah. diliatin ya. Nah, itu kamu itu kapan itu waktunya yang sering membuli itu siapa gitu? Kalau di gigi itu ketika SD. Oh, ketika SD. Berarti teman-teman pas waktu SD gitu. Ya gitulah. Sering Itu membuli. gigi bawaan lahir apa gigi ada konflik? Ada konflik, Nah, ceritain. kayak konflik aku dan dia gitu. Nah, ceritain lah asal usul copotnya gigi. Jadi gigi waktu itu kan sakit banget, sakit parah gitu. Akhirnya konsultasi sama orang tua, disuruh bawa ke dokter. Ke dokter itu dicopotin giginya. Ya waktu itu kan umur 11 tahun lah. Nggak tahu sih 11 tahun itu masih bisa tumbuh apa enggak. Yang penting copotin dulu biar nggak sakit. Itu awal mulanya. Nah, respon kamu itu ketika itu dibully itu gimana respon kamu? Marah atau sedih atau apa? Nggak marah sih, cuman agak gimana, cuman dibuat happy aja gitu. Terus sekarang ini kamu ada rasa seperti benci, balas dendam ke teman-teman kamu pas SD itu? Kalau balas dendam sih enggak, soalnya gimana ya, nggak ngerasa kayak kebuli ya. Itu kayak dibuat santai, dibuat happy ya. Kalau ada yang ledekin ya balesin aja, balesin atau kadang diam aja, sekolahnya mereka lah. Bentar, aku boleh nanya nggak? Apa? Tadi kan dia ngomong fisik sama keterlambatan berpikir. Nah, kalau keterlambatan berpikirnya kayak apa kalau di dirimu? Kayak waktu itu, waktu kelas 7, kelas 7, kelas 1. Satu apa ini? Kelas 1 SD. Nah, 1 sampai 3 SD. Jadi umur 7 sampai berapa tuh? 9 ya. Ya. Ya kayak ketika didikte kan, waktu nulis kan biasanya guru dikte itu kayak lama gitu. Nggak bisa ngikutin. Seperti itulah. Nah, terus sekarang ini itu teman-teman misalkan kalau setiap 1 tahun sekali kan pasti ada yang ngajakin reuni gitu. Itu teman-teman itu masih membuli kamu apa enggak itu? Oh, sudah enggak. Sudah enggak. Berarti udah pada dewasa ya? Ya, sudah aman, terkendali. Berpikir kelas 1 sampai kelas 3 ya kan. Kalau sampai sekarang masih ngerasa nggak? Gimana kalau sekarang ya? Kayak udah enggak sih. Enggak ya? Kayak biasa sih, normal. Berarti SKS-nya normal semua ya? Ya, gitulah ceritanya. Ya, oke. Nah, kalau kamu katanya pernah Bentar, ini masih banyak nih. Ini masih banyak nih pembulian. Kayaknya muka-muka banyak dibully gitu. Wah, ngeri sekali. Nah, sekarang kamu ini posisinya berstatus apa? Berstatus mahasiswa. kamu kan sekarang ini mahasiswa, itu teman-teman mahasiswa itu masih ada yang sering membuli nggak? Nggak ada sih. Berarti udah aman ya? Nah, Tapi itu ngomong-ngomong itu gigimu tuh masih bolong loh.
nggak apa. Nah, tapi kamu udah hal wajar lah gitu. Iya. Berarti Sudah jadi emang masalah. zaman Iya. sekarang itu pendidikan yang mempengaruhi sifat seseorang gitu. Kalau kita lihat aja waktu SD, waktu masih kecil-kecil kan emang pikirannya belum dewasa banget ya. Pasti banyak pembulian di antara teman-temannya gitu. Nah, apalagi waktu SMP pasti ada lagi walaupun sedikit ya kan. Iya. Kamu SMA apa STM? Nah, SMK SMK? Jurusan apa? komputer jaringan. Komputer jaringan, banyak ceweknya ya? Ah, tentu Nah, banyak ceweknya. tiap kota ada malah. Kamu juga STM kan? Jurusan sama kan? Enggak, saya audio video yang berkaitan dengan edit musik kok. Masih bully gak sih STM? Nggak ada, malah itu Ya, kayak ditakutin malah. rata-rata kan kalau yang membuli itu pasti kalau anak-anak yang masih belum beranjak dewasa lah, seperti pas waktu SD, SMP, karena pikiran mereka kan masih labil gitu. Kalau ada yang teman-teman yang kelihatan beda itu pasti diledekin gitu. Begitu bawaannya kalau Berarti emang kalau waktu-waktu masa-masa mahasiswa itu emang orangnya nggak ada yang bully sama sekali ya. Berarti emang pikirannya udah sangat dewasa, apalagi yang di Unisula ya kan, yang Iya. dimana ruang lingkupnya disertai dengan cara budai Budai. gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Wah, kalau aku sendiri kadang dibully, kadang enggak ya. Sejak kapan nih SD pernah dibully, beda topik. SMP pernah dibully, beda topik. SMA pernah dibully, beda topik gitu. Yang paling berpengaruh berarti dalam hidup komplit kamu? nih SMP, Aku SD, ada SMA. semua nih, SD, SMP. Bahkan belum sekolah aja pernah dibully gitu. Masternya bully ini. Master bully. Iya, iya, bisa disebut masker bully lah. Nah, ceritain dong pas awal SD itu kamu dibully tentang apa gitu? Nah, mengenai sebelum SD ya, sebelum belum masuk sekolah ya, aku tuh nggak bisa namanya membaca. Semua orang pasti tahu lah kalau masih kecil pasti nggak bisa membaca ya kan. Iya. Tapi kalau aku telat masuk SD gara-gara ditolak sama guru SD. Waktu itu kan umur saya kan angkatan 2001 ya. Oh, Maksudnya kan waktu itu emang zaman-zamannya masuk sekolah kelas 1, cuman saya ditolak, disuruh nunggu setelah bisa membaca. Nah, dari itu saya merasa dibully sama guru-guru yang ada di SD itu. Sama di SD, aku nggak sebutin namanya lah, pokoknya ada lah oknum-oknum yang begitu gitu. Masa sih seorang guru membuli muridnya gitu? Karena guru mencari murid yang emang berbakat sebelum dia memasuki sekolah. Entah apa alasannya nggak tahu, mungkin dia sekolahnya merasa terjunjung dengan nilai akademik bagi bagi murid-muridnya gitu loh, bagi nama-nama sekolahan. Nah, bagi para guru ya jangan sekali mandang. Tapi kan nggak semua guru itu seperti itu kan? Nah, Nggak bentar semua aku guru mau itu- ngasih tahu Iya, sama iya. oknum-oknum ini. Nah, untuk para guru SD terutama ya, jangan memandang rendah seorang murid yang emang belum bisa membaca sama sekali. Karena itu adalah aset di mana dia akan mempertahankan keingatannya itu sampai dia dewasa. Ya, tapi kan nggak semua guru itu berlaku seperti itu kan? Pasti hanya oknum-oknum segelintir orang gitu. Ya, kalau emang nggak segitu, kalau nggak semuanya begitu, kenapa satu SD nggak ada yang menerima saya gara-gara nggak bisa baca? semua SD itu ya? Semua SD maksud saya, semua guru yang Semua ada di guru. SD itu. Kalau emang menerima ya salah satu pasti ada yang membantu lah. Bantu. Tapi itu nggak ada sama sekali yang memasukkan saya gitu, menerima, bahkan ngomongin secara baik-baik itu enggak. Cuman dengan alasan nggak bisa baca. Nah, dengan alasan nggak bisa baca. Berarti Kayak gurunya gitu. pilih-pilih ya? Nah, pilih-pilih Memilih murid. gitu. Nah, waktu saya udah masuk SD, saya nggak masuk lagi ke SD itu. Saya cari SD lain gitu. Terus gimana sikap kamu itu menghadapi situasi seperti itu? Kamu kan nggak bisa baca, terus dikucilkan sama guru-guru yang ada di sekolahan tersebut lah. Respon kamu dan Dua orang tua. dari orang tua gimana? Saya waktu itu ikut training. Pelatihan, Nah, pelatihan. kayak les gitu. Les, tapi di situ muridnya nggak kelas 1, muridnya kelas
345 kalau nggak salah, udah pada senior itu kan tanpa alasan ya. Emang waktu itu nggak bisa membaca sama sekali, dan aku disuruh bersosialisasi gitu sama orang-orang terdekat biar saya beradaptasi gitu loh sama lingkungan. Dan nggak lama kemudian saya beroptimis tiba-tiba bisa membaca ada di pepak gitu. Nah lama-lama bisa bahasa Indonesia dari situ. Nah, menarik nih. SMP pengalaman yang paling buruk lah aku alami karena nggak pernah ke kantin, walaupun sekali cuman pagi-pagi doang. Kalau siang udah enggak, karena kan rame ya. Pasti kalau wajah jerawatan jadi pusat perhatian gitu. Sorry ya. Jangkrik. Ini memang menyatu dari alam. Selain kamu yang mempunyai jerawat gitu sehingga kamu yang dibully itu. Menurut aku ya, ada temen yang emang wajahnya jerawat tapi nggak separah aku gitu. Kalau aku kan merah ya. Berarti kamu itu menyeluruh Seluruh muka merah semua, nggak ada yang warna coklat gitu, kecuali badan sama tangan yang coklat. Kalau wajah merah. Ya gitulah, waktu jerawatan pasti nggak pede lah ya. Ya waktu itu kan jerawatku mulai hilang waktu kelas 10 SMA. Mulai hilang gara-gara tak kasih, agak ekstrim sih. Apa itu? Saya pakai minyak apa? biawak. Udah panas kan? Minyak biawak itu Nggak bahaya tak? bulinya wajar ya, gara-gara kok wajahmu, misal nih, kok wajahmu kayak gitu, pakai ini dong gitu kan. Waktu SMA kan pakai zaman pakai skincare ya, banyak teman-teman yang merekomendasikan. Ya walau rekomendasikan, tapi ya jangan bawa-bawa muka gitu loh. Siapa sih yang nggak terasa jengkel gitu loh. Kalau merekomendasikan ya rekomendasikan aja gitu, nggak usah bawa-bawa mukamu kayak gitu ya, mukamu gitu kan ya jengkel udah gitu kan. Jadi tadi kan aku sama kamu nanya, sekarang kamu pernah dibully nggak sebagai host? Kalau saya sendiri sih perfect lah, nggak pernah dibully. Nggak pernah dibully, tapi aku pernah membuli dia. Serius, aku pernah membuli dia, Cuk. Tentang apa? Waktu kita kan kenal waktu masuk kuliah ya, Semester berapa itu? semester Pas 3 awal berarti 4 ya, sampai 4. Empat. Saya pernah bully dia. Nih orang gila gitu kan. Ini orang gila gitu kan. Biasanya gimana itu? Kok orangnya diem gitu kan, diem, disuruh ngapa-ngapain. Waktu tak suruh di kosku, waktu nemenin berangkat bareng, mau gitu kan, mau, padahal nggak satu arah gitu kan. Waktu udah kenal dia, orangnya plonga-plongo plonga-plongo gitu, nggak kayak hilang ingatan gitu kan. Nih tanya ini, misal nih kamu ngajak janjian sama dia ya jam 4, kamu nggak bakal jam 4 itu juga nggak pasti molor 1 jam 2 jam gara-gara dia. Nah, kamu juga tadi kan katanya janjian jam 4 juga molor nih karirnya. Aku kerja ngirim kok iki Nurul kerja dulu ngirim print Pesanan. Ya kan sama-sama ngaret gitu loh. Nah, udah nggak apa-apa lah. Tapi emang dia pernah dibully ya, walaupun saya doang yang bully gitu kan. Tanpa sepengetahuan. Kalau saya sih Tanpa kita pending dulu ini. Kita pending dulu, kita mau sholat bos, kita kan budai. Pesan kalian itu kepada para pembuli itu apa gitu? Para oknum. Ya, para oknum pembuli itu biar mereka itu nggak membuli lagi gitu. Kamu diem aja gitu kan, jangan musik gitu, apalagi bikin story WA yang enggak gitu kan. Lebih banget di posisi lain kamu membuli ya di sosmed, di sisi lain kamu lebih kelihatan lebih gitu kan, nggak kayak orang profesional, nggak kayak orang berkualitas. Bahaya gitu. Mungkin kurang lebihnya dari saya itu seperti itu. Oke, kita untuk mengakhiri podcast hari ini kita menyanyi ya, bersama Keluarga Tansa.